Yuk, balik lagi di review by MF Wrestling ya. Jadi kemarin review, sekarang review lagi. Hari ini kita review apa? Money in the Bank ya. Sudah jelas karena saya kemarin bikin reviewnya itu Heatwave. Jadi hari ini bikinnya adalah Money in the Bank. Oke, jadi ada 5 pertandingan yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah Men's Money in the Bank. Itu pesertanya ada LA Knight, Carmelo Hayes, Andrade, Chad Gable, Jey Uso sama Drew McIntyre ini. Saya di Facebook saya ada beberapa yang nanyain soal Jey Uso ya, tapi agak bercanda memang. Tapi nggak apa-apa. Kita coba bahas aja ya bareng-bareng. Oke, ada 5 pertandingan ya. Jadi yang pertama tadi itu buat saya sih oke. Untuk men-showcase pegulat-pegulat baru, pegulat-pegulat yang mau dinaikkan. Carmelo sih especially saya cukup terhibur sama gimana dia bertanding di match itu. Tapi di akhir ya agak ketebak, tapi nggak juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan, jadi saya punya 2 prediksi waktu itu. Kalau misalkan pengen nyambung ke story, saya milihnya Drew. Tapi kalau ke soal showcase ya, tiba-tiba mau naikin siapa kek, mau naikin apa kek, itu mungkin pilihan ada di Carmelo. Itu LA sih saya pengen, tapi kayaknya nggak akan bisa. Bukan nggak akan bisa ya, kemungkinan belum masuk gitu ya. Buat tahun ini sih, ya kita lihat aja. Tapi di sini ya Drew mengambil keputusan yang antara tepat dan tidak tepat ya. Tapi seenggaknya kemenangannya Drew McIntyre ini jauh lebih baik daripada kalau Jey Uso yang menang. Itu aja sih kalau kata saya. Ya kalau misalkan ada yang mau yit ya gak apa-apa lah. Cuman kalau saya ya, kalau katanya serius sih saya jelas lebih suka Drew yang menang. Selain karena persona favorite, karena Drew juga emang lebih oke daripada 5 yang lain. Yang kedua itu Sami Zayn lawan Bron Breakker. Sami menang clean. Ini antara bagus dan tidak bagus. Tapi bukan karena Sami yang menang, bukan. Kalaupun Sami kalah, nggak apa-apa. Yang jadi masalah adalah gimana Sami menang. Kayak kurang aja gitu. Ini kayak dalam tanda kutip nggak tahu menghancurkan, nggak tahu menurunkan trennya si Bron Breakker ini. Jadi kayak kita lihat tuh trennya Bron tuh naik terus. Naik terus gitu ya. Apalagi yang setelah menghancurkan, dalam tanda kutip menghancurkan Jobber atau lokal talent lah istilahnya ya, si Kyle Dixon itu sama Ricochet ya. Itu kan dia kan beneran monster ya dalam tanda kutip gitu. Tapi ketika tiba-tiba lawan Sami Zayn, hasilnya nggak kemana-mana. Jadi kayak aduh, kasihan gitu. Ini tanggung gitu. Bron tuh udah segini dibikin segini. Ternyata hasilnya nggak kemana-mana juga. Saya nggak tahu apakah ini Bron nanti bakal diplot untuk menang di SummerSlam, misalkan ada championship match lagi atau enggak. Tapi sih saya pengennya waktu di situ sih Bron yang menang gitu. Cuman mudah-mudahan nggak keganggu yang momentumnya ya gara-gara kekalahan tadi. Yang ketiga itu adalah World Heavyweight Championship. Damian Priest retain lawan Seth Rollins. Ini bagus, jujur ini bagus. Orang mungkin akan bilang, apaan ini match chaos banget, apaan ini match gak jelas gitu. Ada loh yang komen kayak gitu loh. Cuma saya suka loh match kayak gini. Jadi ini tetap nyambung sama story kan. Karena Damian Priest lawan Seth Rollins, oke lah. Kayak let them finish their business gitu. Tapi tiba-tiba Drew masuk, cash in, triple threat kan otomatis mengubah rules-nya dari yang namanya ada diskualifikasi jadi no disqualification gitu. Jadi mau bebas mau ngapain tiba-tiba diganggu si Empang kan. Kurang ajar gitu. Itu match kurang ajar sih. Justru itu adalah match yang menurut saya paling oke. Meskipun katanya ada botch ya, saya nggak terlalu merhatiin sebenarnya. Katanya ada botch si Damian Priest itu harusnya kalau di pertandingan itu kan dia kick out, tapi dia telat, jadi dia nggak keburu kick out gitu. Tapi si wasitnya nggak dihitung sampai 3 gitu.
Katanya sih seperti itu, saya nggak terlalu merhatiin detail ya. Cuman karena waktu itu nggak lama katanya si Drew itu apa muncul buat cash in. Saya nggak terlalu merhatiin match di Money in the Bank waktu itu karena agak sibuk ya, jadi nontonnya juga nggak lengkap. Ya cuman itu tadi, Drew masuk, ubah jadi no disqualification, otomatis ya itu by default gitu. Terus muncul si Empang nyerang Drew, waduh, malah jadi ngebantu si Damian Priest retain gitu. Ini kan kayak, wah gila sih gitu. Ini pasti si Empang tuh bakal ribut sama Drew, bakal ribut sama Seth Rollins. Gitu aja. Damian Priest lawan siapa? Pasti fokus sama Gunther dulu. Itu guys. Yang keempat, Women's Money in the Bank itu dari Raw itu ada siapa aja ya? Saya agak lupa. Io Sky, Lyra Valkyria, terus Zoey Stark. Dari SmackDown-nya ada Chelsea Green, ada Tiffany Stratton, sama satu lagi tuh si siapa ya? Saya lupa satu lagi siapa. Oh, Naomi ya. Ya, ini sih sebenarnya saya jujur cukup suka sama Chelsea Green dan Tiffany Stratton doang di match ini. Karena mereka berdua ngasilin pertandingan yang bagus ya, performnya juga oke buat saya. Sisanya kurang sih. Apalagi Lyra. Jujur saya ngarep yang lebih banyak dari Lyra, tapi kayak aduh kurang banget ini. Dia di match ini nggak tahu kenapa. Biasanya bagus terus. Suka di underestimate gitu, dan tapi dia selalu menampilkan hal yang bagus, tapi nggak tahu kenapa buat di pay-per-view sekarang di Money in the Bank ini kayak kurang gitu. Ya nggak tahu lah Lyra gimana ke depannya, karena gini, saya tuh nggak bisa komen banyak soal si Lyra Valkyria ini, bukan karena dia jelek, malah dia bagus banget, tapi ya gitu momentumnya kayak sedikit dipaksakan buat naik gitu. Waktu dia promote ke main roster aja itu emang fresh. Tapi karena bareng sama talent yang lain, which means si Kiana James ya yang naik ya. Jadi kayak bingung gitu. Ini siapa yang mau dinaikin? Kiana James sih tahu cuma jadi samsak doang. Cuman Lyra kayak tanggung sih kalau jadiin samsak, jangan. Dia masih bisa di-push ya. Gitu loh. Cuman overall ya match-nya tetap oke, tapi ya gitulah. Yang terakhir, 6-man tag team itu Bloodline-nya itu Solo Sikoa, Jacob Fatu sama Tama Tonga, lawannya Randy Orton, Kevin Owens sama Cody Rhodes. Solo menang, ya Bloodline menang dengan Solo ngepin Cody. Ini adalah oke. Jujur ini bagus buat Solo ya, karena ya Solo itu memang calon yang tepat gitu untuk melawan Cody. Sangkanya buat sekarang, tapi ya tetap Solo harus di-build, dan build-nya sekarang udah cukup oke. Tapi ya ini match bagus, cuman kurangnya satu tuh, Tanga Loa ngebotch. Coba bayangkan teman-teman, low blow ngebotch. Low blow. Tahu kan teman-teman low blow itu move seperti apa? Ngebotch, Pak. Gila, harus 2 kali loh biar beneran. Jadi kayak pok, itu yang pertama itu malah bukan kena ke Kevin Owens, malah kena ke kepalanya Tama Tonga. Kan kurang ajar gitu. Baru yang kedua bener. Ya saya nggak tahu lah kalau Tanga Loa tuh gimana nantinya. Cuman kalau buat dari sisanya itu bagus banget. Jacob Fatu apalagi, saya cukup suka sama Jacob Fatu ya, debut dia dan oke banget buat ditonton. Benar-benar terlihat seperti enforcer yang mana dilakukan Solo zaman dulu ya. Yang zaman masih original Tribal Chief itu, original Bloodline. Dan saya ada bau-bau ini akan mengarahkan Solo lawan Roman ya. Of course, kapan? Nggak tahu, saya nggak mau komen kapan. Cuman kalau ada yang bilang, oh nanti The Rock ini adalah yang mengarahkan biar Solo membentuk Bloodline yang baru, itu saya nggak percaya. Kenapa? Karena plannya pasti dadakan, kalau bakal bener juga. Kayak The Rock tuh kita nggak akan pernah tahu kapan Rock muncul, guys. Itu aja yang harus kita pastikan. Rock tuh nggak akan pernah tahu kapan munculnya. Cuman sekali muncul, dia pasti plannya penting, pasti dia punya posisi di situ. Nah, sekarang pertanyaannya kapan? Nggak tahu kan? Nggak bisa jawab juga kan? Itu. Makanya sekarang sih fokusnya sama yang ada di depan aja, dan kemungkinan besar sih Roman Reigns return di SummerSlam sih kalau kata saya. Jadi kemungkinannya kalau misalkan dari sini tuh Solo lawan Cody, nanti tiba-tiba di
Setelah itu muncul Roman Reigns. Roman Reigns ngapain? Nggak tahu. Saya nggak bisa komen juga. Mungkin nge-confront Solo, mungkin malah jadi ngebantuin Solo atau apa ya, itu kita nggak bisa komen dulu. Tapi kita tunggu aja. Mudah-mudahan sih ada kelanjutannya. Ya itu aja dulu buat video hari ini. Overall, Money in the Bank nggak sebagus Heatwave ya. Ini lagi-lagi NXT itu malah ngebom si main roster gitu. Gak tahu kenapa. Kecuali yang tahun ini ya, tahun ini tuh kecuali Stand and Deliver, pay-per-view NXT itu jauh lebih bagus daripada pay-per-view main roster. Nggak tahu kenapa. Saya nggak tahu. Apa ada fenomena apa yang terjadi ini? Mana penyefongnya Triple H mana? Kok nggak muncul? Tumben. Yuk muncul yuk. Ya, itu aja dulu buat video hari ini. Silahkan. Kalau ada yang mau kasih komen, silahkan tulis aja komennya di bawah ya. Mau kritik, saran, atau mau komenin soal apa yang saya review barusan. Like dan share jika video yang dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan update berikutnya dari MIF Wrestling. Itu aja dulu buat video hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.